Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mike Novi Udayanti dari kelas 1B. NIM P17421224081. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai optimalisasi tenaga promosi kesehatan dalam pencegahan HIV atau AIDS. Sebelum itu, saya ingin menginformasikan bahwa tujuan dibuatnya video ini adalah sebagai syarat untuk memenuhi tugas praktik ujian akhir semester 1 mata kuliah Bahasa Indonesia. Yuk, kita mulai. HIV atau AIDS merupakan penyakit yang banyak diperbincangkan di seluruh dunia. Karena itu, pengetahuan dan pemahaman mendalam mengenai HIV/AIDS sangatlah penting. Peran seorang promotor kesehatan sangatlah dibutuhkan untuk memberikan penyuluhan dan pengetahuan mengenai hal tersebut. HIV/AIDS telah menjadi perbincangan di seluruh dunia. Penyakit ini menjadi masalah besar yang mengancam Indonesia dan bahkan banyak negara di dunia. Menurut Takainginan et al., AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome diartikan sebagai kumpulan gejala atau penyakit yang disebabkan oleh menurunnya kekebalan tubuh akibat infeksi oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Kelompok yang beresiko tinggi tertular dan dapat menularkan HIV atau AIDS yaitu kelompok usia remaja. Karena itu diperlukan upaya khusus untuk memfokuskan pada penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV atau AIDS pada remaja. Upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan remaja terkait HIV atau AIDS dapat melalui program penyuluhan dan promosi kesehatan. Hermawati et al. Mengungkapkan bahwa Human Immunodeficiency Virus atau HIV menyerang sel darah putih sehingga menyebabkan sistem imun atau kekebalan tubuh turun. Penderita HIV dapat menularkan kepada orang lain melalui hubungan seks atau jarum suntik. Sedangkan Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS merupakan penyakit yang ditimbulkan HIV untuk stadium yang parah. Gejalanya akan disadari jika tidak kunjung sembuh. Nah, gambar ini merupakan gambar dari virus HIV atau AIDS yang saya ambil dari websitenya Halo Sehat. Penyebab HIV atau AIDS. Susanto mengungkapkan bahwa penyebab HIV atau AIDS yaitu golongan virus retro disebut Human Immunodeficiency Virus atau HIV. HIV pertama kali ditemukan tahun 1983 sebagai retrovirus dan disebut HIV-1. Di Afrika pada tahun 1986
ditemukan lagi retrovirus baru yang diberi nama HIV-2. HIV-2 dianggap virus kurang patogen dibandingkan dengan HIV-1, sehingga keduanya disebut dengan HIV. AIDS bisa menyerang semua golongan usia, mulai dari bayi, pria, maupun wanita. Yang termasuk kelompok resiko tinggi adalah lelaki homoseksual atau biseks, bayi dari ibu atau bapak yang terinfeksi, orang yang ketagihan obat intravena, partner seks dari penderita AIDS, penerima darah atau produk darah atau yang disebut dengan transfusi. Dampak HIV atau AIDS. HIV atau AIDS memiliki dampak yang beragam. Menurut Kasana, terdapat beberapa dampak, mulai dari dampak terhadap kesehatan, sosial, psikologis, dan ekonomi, di mana dampak kesehatan akan dirasakan pada stadium awal hingga akhir setelah orang tersebut terkena HIV atau AIDS. Dari dampak ekonomi, sebagai anggota keluarga yang harus menanggung biaya perawatan untuk memperpanjang usia yang biaya tersebut tidak sedikit. Apalagi obat untuk penyembuhan secara total HIV atau AIDS masih belum ditemukan, yang menyebabkan penderita atau keluarga harus menyiapkan biaya untuk memperpanjang hidup orang dengan HIV atau AIDS atau yang disebut ODH. Dampak psikologis juga berpengaruh pada penderita, seperti merasa stres dengan gejala yang dialami. Ditambah lagi dampak sosial yang didasari oleh stigma masyarakat bahwa HIV atau AIDS merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan mendiskriminasi, yang menyebabkan penderita bisa sampai merasakan depresi. Cara pencegahan. Rumawati et al. Menyebutkan cara pencegahan untuk penyakit HIV atau AIDS, yaitu yang pertama, tidak berhubungan seks dengan orang yang terinfeksi virus HIV, serta tidak berganti-ganti pasangan seksual sangat beresiko tinggi mudah tertular virus HIV. Yang kedua, setia pada pasangan. Yang ketiga, hindari penggunaan jarum suntik bersama-sama. Yang keempat, memastikan bahwa darah yang akan ditransfusi itu steril dan tidak terkontaminasi oleh virus HIV. Yang kelima, menghindari penggunaan narkoba, terutama pada jarum suntik. Yang keenam, melakukan tes HIV atau AIDS. Yang ketujuh, memastikan bahwa alat-alat yang dipakai telah disuci hama apabila ingin menggunakan alat tusuk seperti akupuntur, tato, melubangi telinga, dan lain sebagainya. Faktor penularan. Lamanya ODH dapat terdeteksi HIV atau AIDS dimulai dari 3 bulan hingga 5 tahun. Sedangkan untuk lama sakitnya tergantung dari faktor resiko penularannya. Faktor yang paling dominan penularannya yaitu melalui hubungan seksual, oral, anal, dan vaginal. Selain itu, penularannya juga melalui jarum suntik, tato, tindik yang tidak steril yang dibuat bergantian, peralatan dokter yang tidak steril, transfusi darah yang mengandung penyakit HIV atau AIDS, serta ibu yang positif HIV atau AIDS yang memberi ASI ke bayinya. Nah, faktor tersebut merupakan ungkapan menurut Kambu et al.
Peran tenaga promosi kesehatan. Dengan promosi kesehatan dapat meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan HIV dan dapat menghilangkan stigma serta diskriminasi. Beberapa cara yang bisa dilakukan oleh tenaga promosi kesehatan untuk upaya pencegahan HIV atau AIDS adalah penyuluhan mengenai penyakit HIV atau AIDS, kemudian ceramah umum, pidato-pidato atau diskusi, tulisan di majalah mengenai HIV atau AIDS, website atau koran, lalu billboard, spanduk poster tentang HIV atau AIDS, menitipkan pesan saat khutbah agama, dan masih banyak lagi. Dengan begitu, masyarakat bisa tahu informasi dan bisa meningkatkan kesadaran terkait pencegahan dan deteksi dini mengenai penyakit HIV atau AIDS. Nah, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat dipetik adalah pengetahuan dan pemahaman mengenai HIV atau AIDS sangatlah dibutuhkan untuk menunjang kehidupan di masa yang akan datang. Dengan adanya peran tenaga promosi kesehatan, ketidaktahuan dan ketidakpahaman mengenai HIV atau AIDS dapat berkurang, sehingga semakin banyak masyarakat yang tahu dan dapat meminimalisir seseorang terkena virus HIV atau AIDS. Selain itu, peran keluarga dan lingkungan sosial juga sangatlah penting untuk menurunkan stigma terjangkitnya HIV atau AIDS pada diri seseorang. Teman-teman sekalian, sebagai penutup, saya mengutip ungkapan yang mengatakan bahwa AIDS adalah keputusan yang kita buat atas diri kita sendiri dan akibat dari 5 menit kesenangan sama dengan seumur hidup dengan kesakitan. Lindungi dirimu dan orang yang dicintai. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali salah dan kekurangan dari pembuatan video ini. Dan saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tanggal 1 Desember diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia. Tahun ini walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19, jangan sampai menyurutkan semangat kita untuk terus mengedepankan upaya dan semangat pencegahan dan pengendalian HIV di Indonesia. Dalam momentum ini, saya menghimbau untuk bersama-sama cegah HIV, berani tes HIV, dan segera mengakses pengobatan bagi yang terdiagnosis HIV di fasilitas layanan kesehatan terdekat. Ayo, sukseskan Stop HIV/AIDS. Suluh, temukan, obati, pertahankan untuk mencapai Tricerus. Dalam rangka eliminasi AIDS tahun 2030 di Indonesia. Saya, Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, atas nama jajaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sebagai penyelenggara peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2020, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan tema Perkuat Kolaborasi, Tingkatkan Solidaritas 10 tahun menuju akhir AIDS 2030. Semoga kita terus memperkuat sinergi, kolaborasi,
dan solidaritas untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sehat, sehat Indonesia bersyukur. Salam Triserus.